salah satu materi yang paling sering keluar dalam soal TOEFL Structures and Written Expressions adalah tentang penggunaan adjectives versus adverbs. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan adjectives versus adverbs. Oke, let's go. Nah, di sini ada kata sifat, adjective itu adalah kata sifat, dan adverb itu adalah kata keterangan, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, ini saya sudah sediakan contoh-contoh dari perubahan dari adjectives menuju adverb. Nah, kalau kita lihat di sini, dari adjectives menuju adverbs atau menjadi adverbs, itu biasanya pada umumnya di belakang kata ada akhiran li ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada clear menjadi clearly, happy menjadi happily, high menjadi highly, loud loudly, ya kan? Quiet quietly, sadly, dan seterusnya. Namun ada beberapa kata yang tidak beraturan, seperti kata good dia menjadi well, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, clear itu jelas, clearly dengan jelas. Jadi adverb itu menerangkan sebuah cara di sini ya, dengan jelas. Happy, senang, happily dengan senang. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah sediakan contoh. She sings the song beautifully. Dia menyanyikan lagu itu dengan indah. Nah, di sini ada subjek, ada predikat, ada di sini kata kerja, predikat sings. Menyanyikan ya. Lagu itu dengan indah. Nah, di sini ada kata adverb, teman-teman ya. Beautifully. Dengan indah. Nah, di sini dengan indah ini menerangkan apa? Dia menerangkan menyanyi kan, cara dia bernyanyi. Jadi bernyanyinya dengan indah. Nah, otomatis di sini adverb atau kata keterangan dia menerangkan cara bernyanyi atau kata kerja. Nah, di sini jadinya adverb menerangkan verb, teman-teman ya. Oke. Jadi dengan indah menerangkan cara bernyanyi. Ya. Jadi dia menyanyikan lagu itu dengan indah. Jadi adverb menerangkan verb. Bisa juga contoh kedua, the road is extremely bad. Jalan itu benar-benar jelek. Nah, di sini ada subjek the road, verbnya is, predikatnya is, kemudian extremely bad. Extremely bad. Extremely ini adalah adverb dan bad ini adalah adjective. Nah, kalau tadi adverb menerangkan verb, nah ini bisa, teman-teman ya. Ya, jadi adverb di sini menerangkan adjective. Ya, oke. Nah, di sini jadinya kata keterangan menerangkan kata sifat. Extremely menerangkan bad. Itu bisa, ya. Jadi extremely menerangkan bad, ya. Jadi adverb menerangkan adjective, ya. Oke, next. Di sini ada kalimat yang ketiga. Those are old castles. Itu semua adalah kastil tua. Kastil tua. Di sini ada kata old castles. Old castles. Old di sini kata sifat. Kemudian ada castles, dia kata benda. Ya. Jadi old castles, old kata sifat, castles kata benda. Nah, di sini old sebagai kata sifat adjective, castles sebagai kata benda. Now, jadi tua ini menerangkan apa? Menerangkan kastil, ya kan? Menerangkan castles. Jadi adjective di sini adalah menerangkan noun. Ya, jadi tugasnya di sini menerangkan kata benda. Now, jadi begitu ya. Itu bedanya antara adverb sama adjectives, ya. Jadi saya ulang, adverb menerangkan verb, adverb bisa menerangkan adjective. Nah, kalau adjective dia tugasnya menerangkan noun. Begitu. Nah, ada juga pola, teman-teman ya. Adverb dia menerangkan adverb yang lain. Ya, jadi adverb menerangkan adverb yang lain. This is a truly amazingly unique country. Ini adalah negara yang benar-benar luar biasa unik, begitu kalau diterjemahkan ya. This is a truly amazingly unique country. Nah, di sini ada kata truly, oke? Truly, amazingly. Dia sama-sama adverb ya. Jadi truly, amazingly. Ya, di sini truly dia sebagai adverb benar-benar ya atau secara asli, amazingly secara luar biasa. Nah, jadi truly ini menerangkan amazingly, menerangkan adverb. Dan amazingly di sini adverb menerangkan adjective, ya, menerangkan unique. Maka kembali ke yang tadi ini ya. Jadi adverb menerangkan adjective. Jadi truly menerangkan amazingly, amazingly dia menerangkan kata sifat, menerangkan adjective, ya. Seperti di materi yang sebelumnya ya. Oke, jadi di sini, di sini jadinya
adverb menerangkan adverb yang lain, dan di sini adverb menerangkan adjective. Ya. Dan adjective di sini menerangkan noun, ya kan? Nah, jadi runtut semua ya. Oke, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Oke, seperti itu. Kalau saya simpulkan, ya, jadinya adverb menerangkan verb, adverb juga bisa menerangkan adjective, adverb juga bisa menerangkan adverb yang lain. Dan fungsi dari adjective itu menerangkan noun, menerangkan kata benda ya. Yang tidak boleh, ini tidak boleh teman-teman ya. Ini seringkali muncul dalam soal-soal TOEFL, structures and written expressions, bahwa nanti ada pola kata sifat, adjective, itu menerangkan verb. Itu nggak bisa. Adverb tidak bisa menerangkan verb. Yang bisa menerangkan verb adalah adverb. Ya. Jadi adjective tidak bisa menerangkan verb. Yang bisa menerangkan verb adalah adverb. Nanti ada juga pola adverb, dia menerangkan noun. Nah, itu juga nggak bisa, teman-teman ya. Tugasnya untuk menerangkan noun, itu tugasnya adjective. Ya, akan kembali ke sini ya. Oke, seperti itu kesimpulannya. Nah, kita akan coba ke soal. Nah, kita coba menjawab dengan cepat ya. Number 1. Modern art is on display. Jadi seni modern itu lagi dipajang, sedang dipajang at the Guggenheim Museum, sebuah bangunan with an unusually design. Nah, ini sudah kurang tepat ya. Unusually itu kan dia adverb ya. Dia kan adverb. Nah, kenapa di sini menerangkan noun? Nah, ini nggak bisa. Ya, berarti yang salah adalah unusual. Dia seharusnya unusual ya. Tidak usah unusually. Tidak usah li. Jadi unusual. Number 2, by the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no-fault insurance laws. Kalau kita lihat di sini yang menjadi masalah adalah already ya teman-teman ya. Dia bentuk katanya adalah adverb. Ya, namun penempatannya yang kurang tepat. Jadi adverb itu posisinya bisa di depan ya. Harusnya di sini had already ya, adopted. Bisa juga di belakang setelah objek ya. Tidak boleh antara verb sama objek, itu tidak boleh. Jadi seharusnya mungkin ini di sini had already adopted ya no-fault insurance laws ya. Jadi penempatannya aja ya. Heart attacks are fatally in 75% of occurrences are fatally. Ini seharusnya fatal ya. Bukan secara fatal ya. Jadi jawabannya adalah bravo. In spite of a tremendous amount of electronic gadgetry, air traffic control still depends heavy on people. Ingat tadi di sini ada kata depends ya. Depend itu verb, heavy dia kata sifat. Maka tidak bisa teman-teman ya. Yang bisa menerangkan verb bergantung secara berat ya terhadap orang-orang. Jadi untuk menerangkan dengan sangat ini dia butuh adverb bukan adjective ya. Jadi seharusnya dia heavily ya. Alright, number 5. Only recently have good industrially designers and engineers been able to optimize bla bla bla. Oke, nah di sini yang kurang tepat adalah jadi industrially ini kan adverb ya. Kenapa ini menerangkan kata benda? Nah, ini kurang tepat ya. Jadi adverb tidak bisa menerangkan kata benda, teman-teman ya. Jadi seharusnya ini adalah industrial ya. Cepat aja teman-teman ya. Jadi kalau ada pola-pola yang tidak sesuai seperti pola yang saya sebutkan tadi, maka dia salah. Kalau yang ini unusual threat, unusual kata sifat, threat kata benda, benar ya. Jadi kata sifat menerangkan kata benda ya. Kalau yang industrially designers itu tidak bisa ya. Bukan industrially designers melainkan industrial designers. A baboon's arms appear as lengthily as its legs. Ya, jadi lengannya babun tampak kalau ada as bla 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 as, maka yang di tengah ini harus adjective teman-teman ya. Jadi ini penggunaan adjective yang salah. Jadi as long as yang benar ya. As long as ya. As good as long as fast as kayak gitu ya. Jadi di tengah itu harus ada kata sifat ya. Bukan kata keterangan seperti ini. 7. A serious problem is how to communicate reliable. Nah, ini sudah jelas communicate itu verb, maka ini seharusnya reliably ya. Number 8. Americans are destroying rapidly wetlands.
Oke, seperti yang saya katakan tadi, penempatan yang kurang tepat, adverb tidak bisa dipakai di antara kata kerja dan objek ya. Oke, jadi seharusnya ini adalah are rapidly destroying wetlands. Atau di belakang sekalian, are destroying wetlands rapidly. Jadi seperti itu, tidak boleh di tengah-tengah ya, antara verb dan objek. Jadi yang salah adalah bravo. Terbalik ya, ini ya, harusnya rapidly destroying. Alright, number 9. The central banking system of the US terdiri dari, jadi sistem perbankan pusat dari Amerika Serikat terdiri dari 12 banks districts. Nah, sepertinya sudah kelihatan di sini ada yang kebalik teman-teman ya. Harusnya 12 district banks ya. Kebalik ini ya. Ya, 12 district banks. Jadi sudah jelas penempatan yang salah ya antara banks dengan districts. Ya, harusnya distriknya dulu kemudian banks, bukan terbalik. Ini penggunaan kata sifat ya, penempatan kata sifat yang seharusnya kata sifat terlebih dahulu baru kata benda. Ya. 10. Telegraph service across the Atlantic was successful established. Jadi di sini successful itu adalah kata sifat ya, dan establish itu kata kerja ya kan? Dia verb. Dan nggak bisa kan adjektif menerangkan verb. Yang bisa menerangkan verb adalah adverb. Nah, seharusnya di sini adalah successfully ya. Jadi yang salah adalah Charlie. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan adjectives dan adverbs. That's all everyone. Thank you so much and see you on the next video. Bye-bye.